Halo. Kami dari kelompok 6 PDB 57. Dan ini adalah video presentasi kami dari proposal yang berjudul Anti Retro for All, peran media sosial sebagai wadah informasi edukasi seksual dan pencegahan HIV/AIDS. HIV/AIDS menjadi salah satu masalah kesehatan yang besar di seluruh dunia. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 3,8 juta kasus yang terinfeksi HIV/AIDS di Asia Tenggara. HIV sendiri merupakan salah satu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dengan cara menyerang sel darah putih manusia tersebut. Sedangkan AIDS sendiri merupakan sekumpulan penyakit yang muncul setelah terinfeksi HIV karena melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia tersebut menjadi rentan terkena penyakit menular dan hal ini bisa berakibat fatal. Dari definisi yang telah disampaikan, HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat fatal. Pencegahan HIV yang efektif memerlukan pendidikan untuk mengidentifikasi HIV pada tahap dini. Namun, seperti yang kita ketahui, topik mengenai edukasi seksual di Indonesia masih minim karena dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Melihat pentingnya dan minimnya topik mengenai edukasi seks dan edukasi mengenai HIV/AIDS di Indonesia, kelompok kami memutuskan untuk memilih HIV sebagai topik dari proyek kali ini. Proyek ini sejalan dengan Sustainable Development Goals ketiga, yaitu Good Health and Well-being. Melalui proyek ini, kami berharap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat mengenai HIV/AIDS, seperti apa itu HIV/AIDS, apa perbedaan dari keduanya, bagaimana HIV/AIDS ditularkan, apa tanda-tanda terjangkit HIV/AIDS, apa yang harus dilakukan bila seseorang terinfeksi, dan masih banyak pertanyaan lain. Tujuan edukasi mengenai HIV dan AIDS adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai penyakit tersebut, mengurangi stigma dan diskriminasi mengenai individu yang terinfeksi, mendorong perilaku yang aman untuk mencegah penularan HIV, serta memperkuat dukungan untuk upaya pencegahan, pengobatan, dan perawatan terhadap individu yang terkena dampaknya. Kami juga berharap dapat mengantisipasi mahasiswa Universitas Erlangga dan masyarakat, khususnya remaja di sekitar Surabaya, agar terhindar dari HIV/AIDS. Juga untuk memberikan edukasi melalui media sosial mengenai edukasi seksual dan mendorong kesejahteraan, kesehatan, kesetaraan gender, perdamaian, dan keadilan. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh dan mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh. Orang yang dalam darahnya terdapat virus HIV dapat tampak sehat dan belum tentu membutuhkan pengobatan. Meskipun demikian, sayang sekali mereka dapat menularkan virusnya kepada orang lain bila melakukan hubungan seks beresiko dan berbagi penggunaan alat suntik dengan orang lain serta cara penyebaran lainnya. Yang kedua adalah AIDS. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh yang menurun yang disebabkan oleh infeksi dari HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang, maka orang tersebut mudah terkena penyakit seperti TBC, radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak, dan kanker. Para ahli mengatakan bahwa virus HIV berasal dari simian immunodeficiency virus atau yang biasa dikenal dengan SIV. SIV sendiri merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan monyet dan kera. Virus SIV sendiri bisa menyerang manusia lantaran pemburu di Afrika memakan daging simpanse yang terinfeksi biang penyakit. Nah, penularan pertama SIV ke HIV pada manusia diperkirakan menjadi tonggak awal sejarah HIV atau AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1920. Nah, menanggapi maraknya kasus HIV atau AIDS, kita tentunya membutuhkan wadah untuk bisa mengandalkan dan mengedukasi masyarakat bagaimana HIV atau AIDS itu bisa terjadi. Media sosial telah menjadi platform yang sangat kuat dalam menyebarkan informasi termasuk edukasi tentang penyakit HIV atau AIDS. Media sosial sendiri terdapat dari 3 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Di media sosial sendiri, kita bisa mengupload kayak konten, gambar, infografis yang tentunya bisa membuka pengetahuan masyarakat mengenai HIV atau AIDS sendiri. HIV/AIDS menjadi masalah yang serius termasuk di Indonesia. Meskipun telah ada upaya pencegahan dan penanganan dan pemerintah dan organisasi, pemahaman masyarakat masih terbatas dan seringkali stereotip. Banyak yang percaya HIV/AIDS hanya menyerang kelompok tertentu seperti pekerja seks, pengguna narkoba, LGBT, yang memperkuat stigma dan diskriminasi. Nah, kurangnya informasi dan edukasi yang akurat dan mudah diakses, serta budaya konservatif yang membuat sulitnya membicarakan seksualitas juga mempengaruhi pemahaman masyarakat. Solusinya adalah membutuhkan upaya komprehensif, termasuk peningkatan akses informasi, program edukasi sesuai budaya, serta peran media massa dan peran masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
teknis pelaksanaannya akan kami bagi menjadi 3 rangkaian utama, yaitu pretest, post-test, dan edukasi. Yang pertama ada pretest. Pretest adalah tes yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan awal responden sebelum diberikan edukasi. Pertanyaan pada pretest akan dibagi menjadi beberapa subtopik, yaitu fakta dan mitos tentang HIV/AIDS, tanda dan gejala HIV/AIDS, pengobatan dan perawatan HIV/AIDS, stigma dan diskriminasi tentang HIV/AIDS, dan yang terakhir kesehatan seksual dan praktik aman. Selanjutnya, jawaban tersebut akan kami rekap dan kami pertimbangkan. Untuk respon subtopik dengan edukasi paling minim akan menjadi subtopik yang paling kami utamakan, dan subtopik dengan minat terbanyak dari responden akan menjadi topik kedua yang diutamakan. Rangkaian kegiatan kedua yaitu pelaksanaan edukasi sendiri. Edukasi tersebut akan kami lakukan selama 3 minggu dengan 3 jenis konten, yaitu feed, story, dan live. Pada feed sendiri akan ada pemaparan fakta-fakta dan info mengenai HIV/AIDS. Pada story akan kami lakukan edukasi interaktif menggunakan fitur-fitur dari Instagram yang memungkinkan kami untuk berinteraksi dengan followers kami. Dan yang terakhir ada live Instagram dengan pakar kesehatan yang terpercaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens mengenai HIV dan AIDS. Dan rangkaian kegiatan yang terakhir yaitu penyebaran post-test dengan Google Forms untuk mengetahui peningkatan edukasi yang didapat oleh audiens. Post-test kami nilai sebagai acuan keefektifan edukasi yang telah kami berikan. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal kami, yaitu yang pertama, pengukuran respon audiens. Kami akan mengukur interaksi pada 9 konten feed, 6 konten story, dan 1 live berdasarkan likes, komentar, dan tayangan. Yang kedua adalah analisis subtopik populer. Dari 9 konten feeds, kami akan identifikasi subtopik dengan respon terbaik dari audiens. Yang ketiga adalah audiens subtopik kurang edukasi. Kami akan analisis respon audiens terhadap konten edukasi selama 3 minggu pertama untuk fokus kepada edukasi selanjutnya. Yang keempat adalah prioritas subtopik berdasarkan minat, yaitu selain subtopik yang kurang edukasi, kami akan tentukan subtopik yang paling diminati oleh audiens sebagai prioritas kedua. Yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian strategi edukasi. Kami akan evaluasi respon audiens untuk menyesuaikan strategi edukasi demi meningkatkan efektivitas dan relevansi materi.